Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqomah wa amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi sayyidina Muhammad allazi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-11 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-16 di bulan Agustus tahun 2024. Dan besok insya Allah seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa Indonesia akan merayakan tasyakuran atas nikmat kemerdekaan yang ke-79 yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Selaku khatib, Al-Fakir menyampaikan wasiat untuk diri khatib, juga untuk para jamaah sekalian, agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun. Hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah. Li'anna taqwa madaru kulli sa'adah wassalamah wal barakah. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah merupakan pangkal untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, salah satu teksnya berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh alangkah indahnya dan alangkah bijaknya redaksi kalam tersebut yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam redaksi kalamnya telah ditegaskan bahwa Indonesia bisa merdeka dari penjajah Jepang dan Belanda itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walaupun secara syariat seluruh rakyat Indonesia bersatu padu
dan berjuang mati-matian untuk mengusir penjajah dan untuk kemerdekaan. Namun tetap hakikatnya adalah karena adanya pertolongan dan rahmatnya Allah yang Maha Kuasa yang telah Allah anugerahkan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka dan bisa bebas dari penjajah Jepang dan Belanda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sangatlah jelas bahwa nikmat kemerdekaan yang kita raih dan yang kita rasakan sekarang ini adalah merupakan hasil perjuangan yang gigih dari para pahlawan bangsa. Mereka telah berjuang mati-matian dengan mengorbankan jiwa raga mereka, baik siang maupun malam, sampai mereka bergerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan setelah merdeka, mereka tidak sempat merasakan nikmat kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan itu, karena mereka telah berguguran di medan perang sebagai para syuhada pahlawan kusuma bangsa. Maka oleh karena itu saudara-saudara, sudah sepantasnya bagi kita seluruh bangsa Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan ini wajib untuk menghormati jasa besar para pahlawan kita, dan wajib bagi kita semuanya untuk selalu berterima kasih kepada mereka, yaitu dengan cara mengisi nikmat kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir kepada para pahlawan kita, agar seluruh para pahlawan kita merasa senang dan merasa bahagia di alam barzah sana. Dengan cara seperti inilah kita membuktikan ucapan terima kasih kita terhadap jasa-jasa para pahlawan kita. Dan jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat yang mengakibatkan para pahlawan kita mereka merasa kecewa dan merasa menderita di alam kubur sana. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, yakni dalam hal ini tidak bisa berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita, maka niscaya ia tidak akan mampu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur kepada Allah kalau kepada sesama manusia saja tidak bisa berterima kasih? Selain kita berterima kasih kepada para pahlawan kita, juga yang telah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan kita, maka juga kita wajib untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan zahir batin dan yang telah memberikan pertolongannya kepada para pahlawan kita dalam menghadapi para penjajah, sehingga mereka bisa mengusir para penjajah Jepang dan Belanda. Padahal mereka berjuang melawan penjajah hanya bermodalkan bambu runcing. Seandainya tidak ada kekuatan yang Allah berikan kepada para pahlawan kita, dan seandainya tidak ada pertolongan Allah untuk mereka, bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan persenjataan canggih yang dimiliki oleh Jepang dan Belanda? Mereka melawan penjajah dengan bermodalkan bambu runcing sambil menggemakan takbir Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi jelas bahwa nikmat kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah merupakan karunia dan rahmat dari Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh bangsa Indonesia. Maka oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini? Yaitu dengan cara seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, agar hendaknya mereka
selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena jikalau tidak demikian, kita khawatir nikmat kemerdekaan ini akan dicabut kembali oleh Allah dari bangsa Indonesia, yang akhirnya bangsa Indonesia akan kembali terjajah dan akan kembali menderita seperti apa yang pernah dialami pada masa penjajahan kolonial Jepang dan Belanda di masa yang lalu. Na'udzubillah min dzalik. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-14, yaitu surah Ibrahim, juz yang ke-13, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu Allah memberikan peringatan kepada kamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, khususnya bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu, pasti kami Allah akan menambahkan nikmat kepada kamu. Dan sebaliknya jika kamu kufur, yakni jika kamu mengingkari nikmat dariku, maka sesungguhnya azabku sangat amat keras, azabku, siksaanku sangat amat pedih, menyakitkan. Maka oleh karenanya saudara-saudara, kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai mengingkari nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu mengisi nikmat kemerdekaan dengan cara melakukan kedurhakaan kepada Allah, dengan cara melakukan kemaksiatan kepada Allah, dengan cara melakukan kemunkaran kepada Allah, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Apabila hal ini terjadi, maka kita akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dengan demikian saudara-saudara, mari kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, makmur, aman, sentosa dan sejahtera seluruh rakyatnya. Pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi akan dibuka oleh Allah dengan seluas-luasnya untuk seluruh bangsa Indonesia apabila seluruh bangsa Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz yang ke-9 ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam ayat ini, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri atau bangsa-bangsa yang ada di berbagai negeri, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, patuh tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka kami, kata Allah, akan melimpahkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan umat manusia kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Pengingkaran mereka, pendustaan mereka yang dilakukan oleh mereka terhadap ayat-ayat Allah akhirnya mengundang turunnya azab Allah. Maka terjadilah malapetaka di muka bumi, baik berupa banjir bandang, berupa longsor,
berupa angin puting beliung dan lain sebagainya, karena mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, hal seperti ini jangan sampai terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yuk, nikmat kemerdekaan ini bukanlah merupakan hadiah dari Jepang, bukanlah merupakan hadiah dari Belanda, akan tetapi nikmat kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kita. Mereka menumpahkan darahnya, mereka mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan. Mereka sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Nah, kita yang menikmati nikmat kemerdekaan dari hasil perjuangan mereka, yuk kita doakan para pahlawan kita. Karena diakui ataupun tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, sebenarnya kita berhutang jasa besar kepada para pahlawan kita. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Yuk kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat dalam rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-79, agar para pahlawan kita di alam barzah sana mereka senang melihat bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Persiapkanlah bekal yang cukup, bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita nanti di hari esok. Hari esok itu adalah alam kubur yang pasti akan kita alami. Hari esok itu adalah alam mahsyar, hari kiamat, alam akhirat. Di sanalah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Sudahkah kita mempersiapkan bekalnya untuk di alam-alam tersebut? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha melihat terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.